Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam belajar bareng Dewi Cahyani Pangestuti. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai sales forecasting. Beberapa subbab yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengenai pengertian peramalan, yang kedua kendala dan efektivitas peramalan, yang ketiga metode peramalan, dan yang keempat studi kasus yaitu penyusunan sales forecasting. Apa itu sales forecasting? Sales forecasting atau biasa disebut dengan peramalan penjualan yaitu sebuah proses atau teknik menganalisis, memperkirakan dan menaksirkan perkiraan penjualan perusahaan dalam periode tertentu dengan menggunakan asumsi atau data tertentu yang terdapat pada masa lalu. Dalam pengambilan keputusan, ini perusahaan perlu menganalisis data yang ada. Dengan data yang lengkap dan baik, ini akan menghasilkan peramalan penjualan yang akurat, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusannya dengan baik sesuai dengan analisis dan perkiraan untuk periode yang akan datang. Mengapa sales forecasting sangat penting? Proses sales forecasting ini sangat penting karena dengan perkiraan yang berbasis data yang akurat, maka perusahaan dapat menyusun dan menentukan rencana penjualan dengan memperhatikan segala faktor-faktor yang ada. Manajemen pada suatu perusahaan dapat mengambil langkah maju dengan lebih baik dan pasti karena dengan adanya peramalan penjualan ini. Gambaran tentang perkiraan penjualan untuk periode yang akan datang ini sangat dibutuhkan terutama oleh divisi manajemen di suatu perusahaan, karena kebijakan perusahaan ini akan selalu berjalan dengan memperhatikan besarnya penjualan produk barang atau jasa milik perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi sales forecasting. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi pada wilayah market pemasaran dan kondisi ekonomi suatu negara. Kondisi perekonomian suatu negara ini sangat melekat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selain itu, kondisi perekonomian juga sangat dipengaruhi oleh pengaruh global seperti terjadinya peperangan di negara tertentu, naik turunnya harga bahan minyak di dunia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kompetitor, yaitu pesaing yang memiliki komoditi barang atau jasa yang serupa. Yang ketiga yaitu perubahan strategi perusahaan. Perubahan berupa teknik pemasaran, penentuan harga jual, market yang dituju, ini akan merubah besarnya sales forecasting. Faktor yang keempat yaitu government atau pemerintah. Kebijakan baik aturan dan regulasi dari pemerintah ini terkadang akan mempengaruhi besarnya penjualan suatu perusahaan. Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian dengan berbagai kebijakan yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan. Faktor yang kelima yaitu data historis. Bagi perusahaan yang sudah berjalan lama, maka biasanya memiliki data historis yang akurat dan akuntabel. Sedangkan untuk perusahaan yang baru mulai tentu tidak memiliki data historis, sehingga data dapat diperoleh dari produk serupa dari kompetitor atau melakukan riset langsung ke lapangan. Metode sales forecasting. Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam peramalan penjualan baik secara kualitatif, kuantitatif maupun metode khusus
yang masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama yaitu metode sales forecasting kualitatif. Metode ini mengedepankan pendapat atau judgmental method dari berbagai divisi yang dimiliki perusahaan. Metode kualitatif menitikberatkan pada opini seseorang dan digunakan sebagai penunjang yang artinya dapat digunakan secara bersamaan ataupun tidak bersamaan. Yang kedua yaitu pendapat salesman. Salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerahnya masing-masing. Yang kedua, pendapat sales manager. Pada umumnya, estimasi kepala bagian penjualan ini dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Ini juga disebabkan pendidikannya yang biasanya relatif lebih tinggi dan juga pengalamannya yang lebih luas di bidang penjualan. Yang ketiga yaitu pendapat para ahli. Kadang-kadang estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ini ada pertentangannya. Nah, sehingga perusahaan perlu mempekerjakan para konsultan di dalam perusahaannya untuk memberikan pendapat. Yang keempat yaitu survei konsumen. Jika pendapat dari ketiga bagian di atas ini sangat kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen. Dengan cara ini, melakukan survei atau penelitian kepada konsumen yang menggunakan produk. Metode sales forecasting kuantitatif. Suatu metode analisis yaitu dengan menggunakan data statistik beberapa tahun ke belakang dan hasilnya berupa naik atau turunnya penjualan yang digunakan untuk peramalan penjualan pada periode berikutnya. Model kuantitatif ini merupakan perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primernya dalam membuat peramalan. Ini ada beberapa metode peramalan dengan menggunakan pendekatan statistik. Yang pertama yaitu tren bebas, yang kedua tren setengah bebas atau semi average, yang ketiga tren matematis, di mana tren matematis ini terdiri dari metode moment, metode least square, dan metode regresi korelasi. Kita akan bahas satu persatu dari setiap pendekatan kuantitatif ini. Yang pertama yaitu tren bebas. Metode tren bebas ini hanya melihat perkembangan berupa data mentah yang ada. Pada akhirnya, data tersebut dijadikan sebuah kesimpulan apakah naik atau turun penjualan untuk periode berikutnya. Berikut contoh kasusnya. Grafik penjualan sabun PT Wangi Abadi pada tahun 2016 sampai 2020. Terlihat grafik selalu menunjukkan penjualan yang meningkat dari tahun ke tahun. Maka diperkirakan pada tahun 2021 penjualan sabun akan meningkat. Nah, ini bisa terlihat dari grafik di samping kanannya. Setiap tahunnya dari 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan penjualan, sehingga dapat diperkirakan bahwa tahun 2021 penjualan sabun juga akan meningkat. Hanya besar peningkatannya tidak dapat diprediksi dengan menggunakan tren bebas ini. Yang kedua yaitu tren setengah bebas atau semi average. Pada metode ini sudah menggunakan
pendekatan statistik. Metode ini bisa untuk data tahun ganjil ataupun datanya yang genap, tetapi jarang sekali yang memakai metode ini untuk tahun ganjil. Pada metode ini, data dibagi menjadi dua bagian agar diperoleh dua hasil rata-rata. Agar lebih mudah untuk dipahami, maka berikut contoh kasusnya. PT Maju Mundur memiliki data penjualan botol minum dari tahun 2015 sampai dengan 2020 sebagai berikut. Dari data tersebut, tentukan peramalan penjualan tahun 2021. Nah, pada tabel di bawah ini terlihat penjualan tahun 2015 sampai dengan 2020. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita membuat tabel seperti di bawah samping kanan. Terlihat tahunnya, penjualannya, total, average, dan X. Kita membagi data ini menjadi dua kelompok, datanya sebanyak 6 dari 2016 sampai 2020, kemudian kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tahun 2015 sampai dengan 2017, kelompok kedua tahun 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan menggunakan rumus persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah nilai rata-rata pada kelompok 1 yang diperoleh dari tahun penjualan tahun 2015 sampai 2017 dijumlahkan, kemudian di total 255, kemudian dibagi 3 selama 3 tahun. Yang B yaitu hasil rata-rata, yaitu kelompok 2 dikurangi kelompok 1 dibagi dengan N. N merupakan jumlah data per kelompok, dan X yaitu jumlah tahun dihitung dari tahun dasar. Nah, ini pemberian scoring X-nya di sini, tahun dasarnya yaitu 2016 sebagai tahun dasar, sehingga X kita beri scoring 0. Maka tahun sebelumnya atau selanjutnya nanti akan mengikuti 2016 0, ke atas minus 1, dan ke bawah 1. Untuk kelompok 2 mengikuti lanjutan dari kelompok 1 tersebut. 2018 X-nya 2, 2019 X-nya 3, 2020 X-nya 4, dan seterusnya. Kemudian langkah ketiga, kita menyusun persamaan Y sama dengan A plus BX. Kita sudah ketemu nilai A dan nilai B-nya, sehingga dari sini kita bisa memperkirakan bahwa penjualan tahun 2021 yaitu 8Y sama dengan 85 ditambah 16,67 kalikan 5, di mana 5 adalah nilai X untuk 2021, sehingga perkiraan penjualan tahun 2021 yaitu sebesar 168,35 unit, atau dibulatkan ya 168. Sehingga kesimpulan step keempat, kita dapat memperkirakan bahwa banyaknya botol minum ini akan terjual sebanyak 168 unit atau pieces. Metode selanjutnya yaitu trend moment. Metode trend moment ini menggunakan cara-cara perhitungan statika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan.
Prinsip-prinsip pengerjaan metode trend moment adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang tahan lama minimal yaitu 1 tahun. Yang kedua, barangnya selalu diperlukan, misalnya seperti sembako. Kemudian yang ketiga, kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun, digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. Dan yang keempat, jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun genap tetap diberikan nomor urut mulai dari 0, sehingga dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya untuk pemberian scoring X-nya. Sedangkan rumus metode trend moment, Y sama dengan A plus BX, sigma Y sama dengan NA plus B sigma X, dan sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Berikut adalah contoh metode dengan trend moment. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan minuman air galon ingin membuat forecast penjualan minuman air galon untuk 5 tahun mendatang di daerah Singkawang dengan menggambarkan garis tren data penjualan yang lalu adalah sebagai berikut. Berikut adalah data penjualan dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Dengan menggunakan trend moment, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat tabel secara lebih detail, di mana ada kolom tahun penjualan X kuadrat dan XY. Pemberian scoring X dimulai dari 0 dan seterusnya ke bawah 1, 2, 3. Kemudian dari setiap kolom ini kita jumlahkan. Metode selanjutnya yaitu metode least square. Metode untuk menghitung nilai tren pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada periode yang akan datang. Untuk menghitung nilai tren dan forecast terlebih dahulu dengan menaksir nilai A dan B pada persamaan Y sama dengan A plus BX. Nilai X dihitung dengan mengacu pada panduan. Jika datanya ganjil atau gasal, maka pemberian nilai scoring X-nya di tengahnya, data yang tengah kita beri nilai 0. Selanjutnya ke kiri minus 1, minus 2, dan minus 3. Dan ke kanan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk data genap, pemberian nilai scoring X-nya, yang data tengah kita beri angka minus 1 dan 1. Ke kiri minus 3, minus 5, dan seterusnya. Ke kanan 1, 3, 5, dan seterusnya, lompat 1. Contoh soal berikut bisa memberikan gambaran agar kita lebih jelas dalam penghitungannya. PT Sinkostan adalah perusahaan industri yang menghasilkan produk elektronik yang berkualitas, terutama terletak pada produk televisi yang dihasilkannya. Data di bawah ini adalah jumlah produk yang berhasil dijual selama 11 tahun yang lalu. PT Sinkostan ingin mengetahui berapa produk yang akan berhasil dijual pada 5 tahun ke depan. Berikut tabel ini merupakan tabel penjualan dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Langkah pertama yaitu kita membuat tabel menjadi lebih rinci agar mempermudah penghitungan. Kolom pertama nomor, tahun, kemudian penjualan Y, kemudian prediksi nilai X-nya, yang di tengah yaitu tahun 2015 kita beri angka 0, ke atasnya minus 1, minus 2, dan seterusnya, ke bawah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kolom berikutnya X kuadrat dan kolom XY. Kita hitung setiap kolom ini, kemudian kita jumlah totalnya. Langkah kedua, kita mulai perhitungan dengan mencari nilai A dan B dari persamaan Y sama dengan A plus BX. A sama dengan sigma Y bagi N,
Sehingga kita bisa ketemu nilai A yaitu 18.000. B sama dengan sigma XY bagi sigma X kuadrat, sehingga nilai B ketemu 436,36. Selanjutnya kita bisa mencari nilai Y-nya yaitu 18.000 tambah 436,36X. Langkah yang ketiga yaitu penyelesaian metode least square. Setelah mengetahui nilai persamaan Y-nya, untuk mengetahui peramalan penjualan 5 tahun ke depan, yaitu kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut. Untuk tahun 2001 nilai X-nya 6 dan seterusnya. 2025 X-nya 10. Nah, langkah keempat kita tinggal menghitung nilai proyeksi dari penjualan tahun 2021 hingga 2025. Metode sales forecasting kuantitatif berikutnya yaitu regresi dan korelasi. Metode ini digunakan untuk menggali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Pada kenyataannya, perubahan tingkat penjualan yang akan terjadi tidak hanya ditentukan oleh pola penjualan, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti jumlah penduduk, pendapatan, kondisi perekonomian, dan sebagainya. Apabila terdapat pengaruh dari variabel lain atas suatu produk, maka digunakan pendekatan regresi dan korelasi. Berikut adalah rumus dari regresi dan rumus korelasinya. Contoh soal. PT Harapan Bangsa memiliki data biaya pemasangan iklan yang diberikan nilai X dalam jutaan rupiah dan jumlah penjualan pulpen yaitu Y dalam jutaan unit sebagai berikut. Merupakan data penjualan dari 2016 hingga 2020. Biaya iklan kita beri huruf X yaitu variabel independen, dan penjualan kita beri nilai Y yang merupakan variabel dependen. Kemudian langkah pertama kita membuat tabel yang lebih rinci yaitu sebagai berikut. Tahun, biaya iklan, penjualan, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kemudian kita hitung setiap isian tabel tersebut. Dan langkah kedua kita menyusun persamaan Y sama dengan A plus BE dengan menggunakan rumus regresi tersebut, sehingga kita bisa menemukan nilai persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 32,8 plus 8,27X. Kesimpulannya yaitu dapat diinterpretasikan jika biaya iklan atau X ini ditambah 1 juta, maka kemungkinan jumlah penjualan akan meningkat sebesar 8,27 juta unit dengan total penjualan akan menjadi 32,8 ditambah 8,27 kalikan 1 sama dengan 41,07 juta unit. Step berikutnya yaitu metode korelasi. Kita mencari korelasi dari X dengan Y menggunakan rumus sebagai berikut. Kita masukkan semua angka-angkanya sehingga ketemu korelasi nilai R-nya yaitu 0,99. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa dengan hasil R yaitu sebesar 0,99, ini dapat dipastikan bahwa jika biaya iklan
bertambah, maka penjualan unit pulpen juga akan bertambah. Catatan yang dapat diberikan yaitu bahwa jika nilai R antara 0 dan 1, berarti variabel X memiliki hubungan positif dan berbanding lurus atau linier dengan variabel Y. Bila nilai variabel X bertambah, maka nilai variabel Y juga bertambah. Semakin dekat nilai R ke 0, maka semakin lemah kekuatan hubungan kedua variabel tersebut. Dan sebaliknya, semakin dekat nilai R ke 1, maka semakin kuat hubungan kedua variabel tersebut. Kemudian jika R sama dengan 0, berarti variabel X tidak memiliki hubungan linier dengan Y, artinya gejolak nilai variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai R antara minus 1 dan 0, berarti variabel X berhubungan dengan variabel Y, tetapi hubungannya negatif. Jika nilai variabel X bertambah, maka nilai variabel Y justru berkurang. Metode sales forecasting berikutnya yaitu metode khusus. Yang pertama yaitu analisis industri. Forecast penjualan dengan metode industri akan dilakukan dengan menghubungkan antara penjualan perusahaan dengan total penjualan industri. Market share yang dimiliki perusahaan ini menunjukkan posisi perusahaan dalam persaingan. Beberapa langkah-langkah yang dalam analisis industri ini, yang pertama yaitu membuat proyeksi permintaan industri. Yang kedua, menilai posisi perusahaan dengan menghitung market share-nya. Dan yang ketiga, proyeksi market share perusahaan atau memperkirakan expected market share-nya. Rumus dari market share yaitu penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri dikalikan 100%. Berikut merupakan contoh soalnya. Penjualan perusahaan dan total penjualan industri selama 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tahun 2013 sampai dengan 2017 jumlah penjualan perusahaan dalam unit dan juga penjualan industri dalam unit. Langkah pertama kita yaitu membuat tabel yang lebih detail. Tabel tahun, ada tahun, Y yaitu penjualan industrinya, kemudian X-nya tahun yang di tengah 2015 kita beri scoring 0. Kemudian kita mencari nilai X kali Y dan kita mencari nilai X kuadrat. Langkah kedua yaitu kita mulai menghitung nilai persamaannya. Kita mencari nilai A dengan rumus sigma Y dibagi X sehingga ketemu nilai 10.740 dan B dengan rumus sigma XY bagi sigma X kuadrat sehingga ketemu B-nya yaitu sebesar 1780, sehingga persamaan tren dari Y kita bisa dapatkan yaitu sama dengan 10.740 ditambah 1.780 kalikan X. Penjualan industri kita bisa dapat tahun 2018 nilai X-nya sebesar 3 sehingga kita bisa masukkan dalam persamaan tersebut dan ketemu nilai penjualan industrinya 2018 yaitu sebesar 16.080 unit. Kemudian kita menghitung market share tahun dari 2013 sampai dengan 2017 di mana market share-nya yaitu penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri dikalikan 100%. Sehingga kita dapatkan market share tahun 2013 sampai 2017. Proyeksi penjualan industri tahun 2018. Dalam contoh di atas, penjualan selama 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan, sehingga proyeksi penjualan industri 2018 ditentukan dengan tren. Kita membuat tabel kembali proyeksi penjualan industrinya.
Kemudian kita selesaikan, kita mencari persamaannya kembali. Sehingga kemudian kita mencari market share-nya, yaitu penjualan perusahaan dibagi penjualan industri kali 100%. Dari sini kita bisa mencari penjualan perusahaan yang merupakan market share kali penjualan industri, yaitu 32,2% dikalikan 16.080 unit, sehingga dapat diketahui bahwa penjualan perusahaan sebesar 5.178 unit. Metode berikutnya, metode khusus, yaitu analisis product line. Analisis product line atau biasa disebut analisis lini produk ini adalah sekelompok produk terkait yang dipasarkan dan dijual dengan merek tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Analisis product line ini juga sangat perlu dilakukan oleh setiap perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis barang hasil produksi, karena masing-masing jenis produk yang dihasilkan tersebut mempunyai perbedaan pasar serta mempunyai perbedaan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Contoh dari analisis produk line Nestle memasarkan lebih dari 8.500 merek dan 30.000 produk. Berikut dilampirkan beberapa produk line dari Nestle. Metode khusus yang terakhir yaitu analisis produk akhir. Analisis produk akhir adalah analisis yang dilakukan dengan cara menghubungkan suatu produk penjualan dengan suatu produk akhir dari penjualan tersebut. Contoh dari hubungan suatu produk penjualan dengan suatu produk akhir dari penjualan yaitu, yang pertama, permintaan kain wool ini akan sangat tergantung pada permintaan jas. Kedua, permintaan kulit ular akan tergantung pada permintaan tas. Dan permintaan spons akan tergantung pada permintaan sandal jepit. Contoh perhitungan analisis produk akhir. Permintaan jas pada tahun 2021 di wilayah Jakarta sebanyak 599 jas. Untuk membuat sebuah jas diperlukan produk kain wool sebanyak 250 gram. Bila tahun 2021 bagian pasar diperkirakan mencapai 27%, berapa proyeksi permintaan kain wool pada tahun 2021? Yang pertama, permintaan jas yang merupakan produk akhir yaitu 599 pasang. Kemudian permintaan industri kulitnya 599 pasang kali 250 gram, sehingga diperlukan 149.750 gram kain wool. Permintaan perusahaan yaitu sebesar 27% dikalikan 149.750 gram, sehingga totalnya didapat yaitu 40.432 gram kain wool yang dibutuhkan. Baik, demikian materi kita mengenai sales forecasting. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Belajar Bareng Dewi Cahyani Pangestuti agar channel ini bisa terus memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi di materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.